IHSG menutup IHSG April 2026 dengan anjlok 2,03% ke level 6.956, menembus bawah 7.000 untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dan menjadi indeks dengan penurunan terdalam di seluruh bursa Asia hari ini. Bukan karena satu sentimen, tiga tekanan datang bersamaan dan saling memperkuat. Awal mula ada di Selat Hormuz, sejak Iran menutup jalur pelayaran itu pada akhir Februari 2026, sekitar 20% pasokan minyak dunia terganggu. Hari ini, Trump kembali mengancam blokade angkatan laut berkepanjangan terhadap Iran, dan sejumlah eksekutif minyak Amerika dikabarkan bertemu langsung di Gedung Putih untuk membahas dampaknya. Minyak mentah Brent sudah melampaui $100 per barel, sementara WTI menyentuh $107, naik 15% hanya dalam sepekan. Kenaikan harga minyak ini langsung menghantam dua titik lemah Indonesia sekaligus. Pertama, beban subsidi BBM dalam APBN 2026 semakin berat. Kedua, impor energi yang besar membuat kebutuhan dolar Indonesia melonjak. Rupiah pun melemah melewati level Rp17.353 per dolar AS, posisi terlemah sepanjang sejarah, bahkan melampaui titik terendah era krisis 1998 dalam konteks kurs spot modern. Imbal hasil Sun tenor 1 tahun naik 13,2 basis poin ke 6,35%. Tertinggi sejak Maret 2025, menandakan investor mulai melepas obligasi domestik secara besar-besaran. Di pasar saham, asing mencatat net sell 1,49 triliun hanya dalam satu hari. Dalam sepekan, dana asing yang keluar dari pasar modal Indonesia mencapai 8,62 triliun rupiah. Saham Bank Sentral Asia turun 2,51%, Bank Rakyat Indonesia melemah hampir 2%, dan aneka tambang ambruk 6,44%. Seluruh 11 sektor IHSG ditutup di zona merah, tidak ada satupun yang selamat. Di tengah tekanan pasar yang merata, laporan keuangan kuartal 1 2026 justru memberikan gambar yang berlawanan arah, dan pemisahnya bukan sektor, melainkan paparan terhadap guncangan eksternal. Bukit Asam mencatatkan laba bersih 801,79 miliar rupiah, naik 104% dibanding setahun lalu. Caranya bukan lewat kenaikan pendapatan justru sedikit turun menjadi 9,93 triliun rupiah. Yang berubah adalah efisiensi. Beban pokok berhasil dipangkas hampir 6%, sehingga laba bruto melonjak 47%. Ketika harga batubara global masih terjaga di level tinggi, produsen yang mampu menekan biaya akan menikmati margin ganda. Namun cerita berbeda terjadi di United Tractors. Laba bersih anjlok 80% menjadi hanya 643 miliar rupiah, dari 3,18 triliun rupiah setahun sebelumnya. Penyebabnya spesifik. Tambang emas Martabe milik PT Agincoat Resources praktis tidak beroperasi sepanjang kuartal ini karena menunggu persetujuan lingkungan dari Kementerian LHK. Penjualan emas tercatat hanya 4.000 ons, turun 93%. Segmen mesin konstruksi juga tertekan akibat pemotongan alokasi RKAB Batubara Nasional 2026 yang menekan permintaan alat berat pertambangan. Unilever Indonesia menunjukkan tanda pemulihan nyata. Laba bersih naik 73% ke 1,3 triliun rupiah dengan penjualan domestik 8,4 triliun rupiah yang tumbuh solid. Astra Internasional mencetak laba 5,85 triliun rupiah di kuartal 1. Namun di pasar hari ini, bahkan emiten dengan kinerja baik pun tidak luput dari tekanan jual, karena yang dijual bukan fundamental, melainkan mata uang dan risiko makro. Dua tema hari ini, keruntuhan IHSG dan divergensi kinerja emiten, sebenarnya bermuara pada satu pertanyaan yang sama. Seberapa lama harga minyak tetap di atas $100 dan apakah Selat Hormuz akan kembali terbuka? Jika Hormuz tetap tertutup dan Trump meneruskan tekanan militer terhadap Iran, skenarionya jelas. Minyak tetap tinggi, rupiah terus tertekan, defisit APBN melebar karena subsidi energi membengkak, dan asing akan terus menarik modal dari aset Indonesia. Bank Indonesia memang masih menahan suku bunga di 4,75% dan melakukan intervensi di pasar NDF serta DNDF. Tetapi para ekonom memperingatkan bahwa instrumen itu memiliki batas. Kenaikan suku bunga acuan hanya akan menjadi pilihan terakhir jika rupiah terus meluncur dan inflasi impor mulai melebar. Bobot bukti saat ini menunjuk ketekanan yang belum berakhir. Rupiah telah overshoot 5 hingga 8% dari nilai wajar fundamentalnya di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar. Posisi itu tidak akan pulih hanya lewat narasi. Yang dibutuhkan adalah perbaikan nyata. Pasokan dolar dari ekspor masuk ke sistem keuangan domestik, kejelasan skenario subsidi energi, dan tanda-tanda deeskalasi di Timur Tengah.
Namun arah sebaliknya tetap terbuka. Jika negosiasi AS-Iran menghasilkan proposal yang diterima Trump, terutama yang menyentuh program nuklir Iran, Selat Hormuz bisa dibuka kembali dalam hitungan hari. Harga minyak akan koreksi tajam, tekanan rupiah mereda, dan asing yang selama ini menunggu di pinggir bisa masuk kembali secara cepat. IHSG pernah rebound kuat setelah setiap periode tekanan hebat, dan level di bawah 7.000 secara historis menarik pembeli jangka menengah. Dua penanda yang perlu diperhatikan dalam beberapa hari ke depan. Pertama, apakah imbal hasil Sun tenor 10 tahun bertahan di bawah 7% atau justru menembus ke atas? Kedua, apakah ada sinyal konkret dari pembicaraan AS-Iran menjelang akhir pekan? Jika dua sinyal itu tetap negatif, rupiah di kisaran Rp17.400 hingga Rp17.550 bukan lagi skenario ekstrim.